Dipersembahkan oleh didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur kehadirat Allah, pemirsa, senang sekali kita diperjumpakan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan, yang kali ini kita masih bersiaran dari Masjid Jami Al-Birru di Jalan Sirnagali, Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, pemirsa, di antara hikmah ataupun pelajaran ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, yaitu mengajarkan cara kita bersyukur. Nah, untuk itu pemirsa, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan adalah puasa mengajarkan kita cara bersyukur. Bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah, ada Kiai Haji Asrorun Niam dan juga Kiai Haji Amir Faisal yang akan membahas tema yang menarik ini. Nah, langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama linakuna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal mukarramin, jamaah Masjid Al-Birru dan juga pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menemui Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Sehat walafiat ini adalah nikmat yang sangat besar, yang akan terasa nikmatnya semakin dahsyat setelah kita batuk-batuk. Setelah kita nggak mampu jalan menuju masjid. Setelah kita pengen jamaah ternyata harus ke rumah sakit. Itu betapa nikmatnya kita bisa kondisi sehat dan bisa datang ke masjid. Itu nggak bisa dirasakan dari orang yang nggak pernah sakit. Emang ada orang nggak pernah sakit? Ya dengan kekuasaan Allah ada. Tetapi kita semuanya sekarang hari ini dalam kondisi sehat, kita bisa berkontemplasi bahwa nikmat Allah begitu besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa pada saat kita mampu untuk makan, mampu untuk minum, tetapi Allah larang atas dasar ketaatan agar kita bisa merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang pada saat boleh makan, boleh minum, tetapi nggak bisa makan, nggak bisa minum. Ada proses internalisasi dan kita rasakan secara langsung. Dengan merasakan secara langsung atau pendekatan partisipatori, maka kita akan semakin syukur atas nikmat dan kemudian kita membangun empati. Nah, di dalam proses pembangunan empati atau kesetia kawanan sosial diawali dengan mengenali atau at-ta'aruf. Kita mengenali bahwa ada saudara-saudara kita yang dengan usahanya tetapi Allah Subhanahu wa taala belum berikan kesempatan untuk menikmati rezeki seperti rezeki yang kita nikmati. Sebaliknya kita diberikan kesempatan menikmati rezeki itu, kemudian dengan semangat mengenali, kemudian masuk kepada semangat at-ta'awun. Semangat kerjasama. Semangat untuk mau berbagi.
Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Begitu kita sudah ngenali, kemudian muncul rasa sayang. Kalau ada masalah kita bantu. Karena saya pernah merasakan kondisi susahnya orang yang kondisi susah hari ini. Kebetulan kita memiliki rezeki, kemudian kita bantu. Pada saat kita mampu membeli, tetapi kita hanya membeli yang kita butuhkan, bukan hanya yang kita inginkan. Karena bisa jadi kita mampu membeli, tetapi kita nggak butuh, orang lain butuh, nggak ada stok barangnya. Tapi kerjasamanya harus pada ketakwaan, nggak boleh kerjasama. Ya sudah kalau begitu, kamu kan butuh, saya bantu siapin tangga untuk mencuri harta tetangga, nggak boleh. Itu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Setelah ada komitmen ta'awun di dalam diri kita, kemudian muncul apa yang disebut sebagai tanasur. Saling tolong. Tanasuh, saling menasehati. Saling tengok karena membangun empati. Ketika ada saudara kita ditimpa musibah, lagi sakit, kita memiliki empati, ternyata nggak enak orang sakit itu. Betapa bahagianya kalau ditengok oleh orang-orang yang sehat. Syukur-syukur bawa angpau, syukur-syukur bawa parcel, nah gitu. Datangnya kita saja itu bisa menjadi obat. Maka itu di dalam Islam, iyadatul marid, nengok orang sakit itu sangat dianjurkan, bagian dari empati. Dengan kita nengok orang sakit, kita mendoakan orang yang sakit kemudian berbesar hati, kita juga memiliki kesadaran, oh ternyata kondisi sehat saya adalah nikmat yang harus kita syukuri sebelum sakit seperti dia. Begitu ada orang meninggal, kita disunahkan untuk takziah, membesarkan hati, membantu, diminta atau tidak. Manfaatnya apa? Untuk memberikan penghiburan, tasliyah. Setelah penghiburan itu juga bermanfaat untuk kita. Begitu kita hidup, oh ujung kita adalah kematian. Maka itu kemudian di dalam Islam juga disunnahkan ziaratul kubur. Dulu Rasulullah SAW pernah melarang ziaratul kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Tetapi sekarang ziarahlah kubur. Salah satu manfaatnya fa innaha tudzakirukumul maut, akan mengingatkan akan kematian. Dengan kita ingat mati, pasti kita berpikir kalau mau melakukan maksiat. Setelah itu muncul takaful, saling menanggung. Nah, Rasulullah SAW mengibaratkan hubungan antara kita ini seperti satu tubuh. Mathalul mu'minina fi ta'atufihim wa talatufihim wa tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan antara sesama mukmin di dalam hubungan empatik, di dalam saling menyayangi, di dalam saling mengasihi, itu ibarat satu tubuh. Begitu ada teman kita mengaduh, kita ikut merasakan sakitnya. Kamathalil jasadi, seperti satu tubuh, idza ishtaka minhu udwun, apabila salah satu anggota tubuh kita terkena duri, seluruh anggota tubuh kita mengaduh. Inilah ibarat kita hubungan sesama mukmin di dalam membangun empati, tidak boleh egois. Tanpa diminta pun kaki yang tersandung, kemudian secara refleks mulut bilang astagfirullah, kemudian kita mengaduh dan saling menyayangi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Niam yang telah membuka di segmen satu ini bagaimana menumbuhkan rasa empati. Satu perumpamaan atau satu analogi yang sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Niam, bahwa kita akan merasakan nikmatnya sehat setelah kita merasakan sakit. Begitu juga tadi apa yang disampaikan oleh guru kita akan bisa memberi. Maka ketika kita sudah merasakan kelapar atau saat inilah ketika bulan Ramadan, maka tumbuhlah empati kita dengan rasa
rasa syukur yang saat ini kita rasakan. Nah pemirsa, di segmen berikut kita juga akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Amir Faisal. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Adimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Allah muliakan guru kita semua, Profesor Dr. Asrul Niam, semoga berkah selalu Pak Kiai. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat? Ini luar biasa nih, puasa sehat begini nih. Wajahnya cerah ceria semua, ahli surga ya Bu ya? Masya Allah, yang belum menikah segera menikah insya Allah. Yang belum punya anak segera punya anak insya Allah. Syaratnya menikah dulu. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar dari Pak Kiai kita tentang masalah besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, bulu alis ini nikmat enggak? Betul. Kalau itu hilang, sedih enggak? Sedih. Satu gigi nikmat enggak? Nikmat. Kalau satu gigi hilang, enak enggak mengunyah? Enggak enak. Perhatikan nih Bu, ini bulu alis, ada bulu mata, ini nampak kecil kan? Tapi kalau kita nggak punya alis, nggak punya bulu mata, nampak cantik nggak? Enggak ya. Jadi Allah sudah mendesain dengan indahnya. Karenanya kita harus bersyukur. Jadi kalau punya alis jangan dicukur. Allah sudah menyediakan alis ini, dia anti hujan Bu. Segala musim dia tetap bentuknya seperti ini. Ini ada ibu-ibu, dia dicukur. Pas kena hujan, meliuk itu. Halo, mulai sekarang syukuri nikmat yang dari Allah. Termasuk hidung, halo. Ada ibu-ibu, hidungnya pengen dimancungin. Operasi plastik. Kena panas, meleleh. Padahal kata orang bule, hidung kamu manis-manis loh. Mereka pengen punya hidung seperti kita. Irit. Iya, makanya orang Indonesia panjang-panjang umurnya. Karena nafasnya nggak cepat habis. Betul Bu? Makanya bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan. Jadi soal kulit, putih, hitam, coklat, semua itu dari siapa? Dari Allah. Kita syukuri aja. Enggak usah kita repot-repot mengubahnya. Pokoknya kita nikmati apa yang dari Allah. Ibu punya suami, syukuri. Makanya jangan pandang suami orang lain. Betul? Jangan suka banding-bandingin. Waduh, kenapa sih kok suamiku itu ibu loh yang bilang. Coba angkat tangan. Angkat tangannya. Semua angkat. Ya. Tepuk pundak sebelah temannya. Ya. Halo teman. Mulai hari ini bersyukur ya. Jangan banding-bandingin dirimu dengan orang lain. Apa yang Allah berikan itu terbaik. Termasuk suami kamu. Jangan bandingin dengan suami orang lain. Yes. Masya Allah. Halo Pak. Bersyukur ya. Udah menikah belum? Masya Allah. Coba angkat tangannya.
Tepuk pundak sebelah temannya, ya. Nah, halo teman. Bersyukurlah. Apapun wajahmu itu dari Allah. Kulitmu dari Allah. Itu paling baik. Istrimu juga. Udah cukup yang ada. Yes. Masya Allah. Bu, kita tahu bahwa nikmat Allah itu terasa nikmat ketika kita mencoba sedikit berpisah dengannya. Kalau ibu selalu bersama suami setiap hari, biasa saja ibu ya. Baru terasa bahwa suami itu nikmat ketika suami itu pergi. Betul? Betul? Betul. Halo Pak. Bapak selalu di rumah sama ibu, sama istri. Biasa saja ya Pak ya. Baru terasa ketika suara merepet-merepet itu gak kedengar lagi. Ya betul Pak. Kok gak ada lagi tuh merepet tuh. Kangen juga sih gitu kan. Makanya Pak kalau istri masih ada sayangi. Ya. Siap? Ridho dengan istri? Pengen nambah lagi? Yang ada aja gak habis-habis. Ya Pak ya? Nah. Ya Bu ya? Halo? Sebetulnya ibu-ibu nih Pak, dia itu enggak muluk-muluk. Dia enggak minta bapak ganteng banget, enggak. Biasa aja, yang penting uang belanjaan dipenuhi. Betul Bu? Ya Bu ya? Jadi yang penting duit. Jadi bapak enggak pulang-pulang, yang penting duit. Tuh Pak tuh. Beda Pak, Masya Allah. Itulah ibu-ibu, ya Bu ya? Jadi bersyukur Masya Allah atas nikmat itu. Terutama Bu perhatikan. Mungkin selama ini ibu-ibu kalau minum air, ya kan? Biasa saja kan? Tapi coba menjelang buka puasa. Segelas air tuh gimana Bu? Nikmat. Inilah dia yang harus kita syukuri. Nih ada kisah. Seorang raja dia minta diambilin air minum. Datanglah pelayannya. Tiba-tiba raja ini bilang, coba beri nasihat aku, kata raja. Ternyata nih Bu, pelayannya ahli hikmah. Lalu raja ini menunggu apa kata sang pembantu ini yang mengambilkan air. Dia mengatakan, wahai raja, seandainya di muka bumi ini nggak ada air dan raja kehausan, hanya ada segelas air ini dan tidak akan dikasihkan kepada raja kecuali raja harus membayar mahal. Kira-kira raja mau bayar berapa? Kata raja, separuh kerajaanku akan aku bayarkan untuk aku dapat air minum itu. Akhirnya kemudian minumlah raja itu. Selesai minum, si pembantu ini mengatakan, wahai raja, seandainya raja nggak bisa buang air yang barusan diminum itu, dan raja pengen buang air itu, kebelet nggak bisa, ketutup. Apa yang dia lakukan? Aku akan bayar separuh kerajaanku untuk bisa disembuhkan oleh seorang dokter yang mau menyembuhkannya. Halo? Segelas air dari minum sampai keluar seharga berapa Bu? 1 kerajaan. Makanya mulai sekarang jangan meremehkan sebuah nikmat sekecil apapun. Siap bersyukur? Siap bersyukur? Yes. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Amir Faisal yang kembali mengingatkan kepada kita semuanya hal yang terkecil sedikit pun atau sekecil apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semuanya, kepada kita semuanya patutlah kita syukuri. Bayangkan seandainya nikmat terkecil kita kurangin ataupun kita tambah-tambahi, mungkin yang ada adalah satu keburukan atau ketidakenakan yang kita rasakan. Nah itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh guru kita bagaimana mensyukuri suatu nikmat yang sekecil apapun. Nah pemirsa, di segmen berikut guru kita Kiai Haji Asroruni akan kembali memberikan tausiah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah.
Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Nah, saat ini kita masuk dalam segmen Penjaga Nusantara. Kali ini akan memberikan tausiah guru kita Kiai Haji Asrorun Niam dengan judul Rasa Syukur sebagai Barometer Moral Seseorang. Silakan Kiai. Alhamdulillah, setelah kita dengar dua segmen tadi, kita tahu bahwa nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Dan kewajiban kita tentu mensyukuri nikmat itu dengan cara apa? Nah, dengan cara apa? Yang pertama, memastikan bahwa nikmat itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan ketaatan. Baik secara pribadi maupun secara sosial. Kita masih memiliki kesempatan untuk berusaha. Hasil usahanya untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan memberikan nafkah, itu bagian dari kesyukuran. Bisa jadi apa yang kita inginkan itu nggak terpenuhi. Tetapi nggak terpenuhinya keinginan bukan berarti itu sebuah kelemahan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana yang lain. Karena itu begitu kita melihat saudara-saudara kita dalam kondisi kesulitan, sementara kita di dalam posisi kondisi sehat, maka kita akan semakin optimal bersyukurnya. Langkah kesyukuran itu dimanifestasi dengan komitmen untuk saling membantu. Kalau tadi di awal ketika untuk kepentingan merasakan itu tamsilkan oleh baginda Rasulullah SAW seperti satu tubuh, tetapi tahap yang berikutnya untuk saling menguatkan ditamsilkan ibarat satu bangunan ini. Al-muslimu lil muslim kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'do, saling menguatkan. Dengan komitmen takaful maka akan muncul tadomun. Ini makna dari komitmen saling menjaga. Jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan, jaga negara secara bersama-sama. Ingat pada saat COVID, sekalipun kita nggak kena, tetapi kita nggak boleh sembrono, karena dengan kesembronoan kita akan menyebabkan orang lain kena. Saling menjaga. Setelah dari takaful, lahir tadomun. Saling menjaga. Saling menjaga itu ketika ada rumah tetangga, kelihatan ada orang yang punya potensi mencuri. Tanpa diminta kita kemudian melakukan langkah prevensi. Bukan hanya karena persoalan itu punya tetangga, tapi bisa jadi apa yang dilakukan oleh orang yang mencuri tadi, dia dosa, kemudian dia merugikan orang lain. Kalau kita abai, hanya persoalan melihat kepada personal saja, ya itu bukan punya saya, nggak apa-apa. Yang penting bukan gua, yang penting bukan saya. Pada suatu hari bisa jadi penjahat akan masuk ke rumah kita. Itulah komitmen untuk saling menjaga, apa yang disebut sebagai tadomun, sebagai saling mendukung antara satu dengan yang lain. Ibarat satu bangunan, ada yang berada di bawah, ada yang berada di dalam posisi ornamen yang terus kelihatan. Kalau orang egois, cakar ayam protes, nggak mau ditempatkan di bawah. Enak betul tuh, saya bagian menyangga terus di bawah, diinjak-injak, saya nggak pernah kelihatan. Sementara kamu lampu, kamu interior dipuja-puja, dilihat. Sementara yang menyangga adalah saya. Kalau yang muncul egoisme sektoral, maka akan roboh bangunan itu. Karena itu, di dalam struktur sosial kita, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ada kepala keluarga, ada anggota yang dipimpin. Masing-masing harus memahami posisi. Dan masing-masing posisi tahu posisinya, kemudian membangun kerjasama. Dari ta'awun muncul takaful,
dari takaful muncul tadomun. Dengan komitmen tadomun kemudian melahirkan mujtama mutamaddin, masyarakat yang berperadaban. Dimulai dari mana? Dimulai dari individu-individu kita. Komitmen untuk saling membantu. Pada saat ada tetangga sakit, nggak perlu nunggu lagi. Kita datang, sakit apa? Oh, saya punya obat. Itu ketergerakan itu bukan karena ingin dipuji, tetapi muncul rasa tadomun tadi. Begitu ada saudara tertimpa musibah, tanpa diminta masing-masing mengeluarkan kebutuhan untuk memenuhi hajatnya. Misalnya keranda mayatnya, kalau pas ada tetangga meninggal, keluar, kemudian tikernya keluar, dan lain sebagainya. Kalau ada hajat, termasuk di dalamnya adalah hajat untuk kepentingan kebahagiaan. Kita ikut berempati, kita ikut senang ketika ada sahabat kita memperoleh nikmat. Begitu ada tetangga kita ngundang untuk kepentingan syukuran rumah baru. Bukan justru jealous, paling hasil korupsi. Itu enggak demen atau stres melihat orang senang. Itu hasud. Tetapi kalau tadomun, saling mendukung, seneng lihat orang senang. Begitu ada tetangganya didatengin orang mobil bagus, ternyata kemudian melamar anak gadisnya. Alhamdulillah, nanti pada saat resepsi apa yang bisa saya bantu. Enggak berharap. Wah, arisan dicatat. Kemarin ngasih berapa ya? Ngasih 50.000. 50.000 apaan itu? Besok saya kasih 45.000. Nah, kalau kasih 45.000. Jadi tahabau itu muncul dari apa? Dari sifat empati yang lahir pasca takaful menjadi tadomun. Puasa hari ini yang kita lakukan melahirkan semangat ta'awun, semangat takaful. Dan ujungnya adalah tadomun untuk saling jaga antara satu dengan yang lain, saling melengkapi atas kekurangan di antara kita, dan akhirnya saling menjaga mewujudkan masyarakat mutamaddin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Kiai Haji Asroniam yang telah memberikan tausiah dalam segmen Penjaga Nusantara, di mana kita diingatkan bahwa rasa syukur membentuk suatu moral yang bermartabat. Rasa syukur membentuk suatu akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Nah pemirsa, di segmen berikut tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Nanti kita akan masuk dalam segmentasi Bincang Syariah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan usai jeda. Kami kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan sesaat lagi kita masuk dalam segmentasi Bincang Syariah bersama Adira Finance Syariah. Baik, alhamdulillah pemirsa, sudah bersama saya narasumber kita Bapak R. Amirul Mukminin. Assalamualaikum Pak Amirul. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah kalau kemarin kita berbicara mengenai bagaimana sesungguhnya keuangan syariah. Siang hari ini kita berbicara bagaimana berkah puasa, berkah mu'alah, mengenal akad-akad syariah dalam keseharian. Nah kita kenalkan dulu nih Pak Amir, apa saja sih sebetulnya bentuk dari akad-akad syariah itu sendiri Pak Amir? Silakan Pak Amir. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akad-akad syariah itu pada dasarnya itu kalau kita kategorikan itu aslinya kan banyak. Ya. Jadi kalau kita kategorikan itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah yang berbasis jual beli, kemudian yang berbasis jasa atau berbasis penyediaan jasa oleh satu pihak kepada pihak lain. Yang ketiga adalah berbasis penanaman modal. Nah, yang berbasis jual beli itu ya selayaknya jual beli. Yang paling umum sekali di dunia keuangan syariah itu adalah murabahah. Murabahah itu adalah jual beli, gampangannya kalau secara awam itu adalah jual beli secara tempo. Di mana satu barang diakadkan jual beli saat ini, tapi pembayarannya itu bisa dilakukan kemudian, baik secara langsung di kemudian hari atau bertahap. Nah, dengan satu margin yang disepakati oleh antara pihak penjual dan pihak pembeli. Itu yang berbasis jual beli. Yang berbasis penyediaan jasa. Itu
yang paling umum itu biasanya adalah ijaroh atau pemberian jasa dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, dalam ijaroh ini sebenarnya yang dibayar atau yang diterima fee oleh perusahaan syariah atau lembaga keuangan syariah itu adalah jasa yang diberikan atau kemanfaatan ekonomi yang diberikan dari lembaga keuangan syariah kepada pengguna lembaga keuangan syariah tersebut. Nah, dalam konteks ini ijaroh bisa ada dua, yang dimanfaatkan adalah kegiatannya atau yang dimanfaatkan adalah barang yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Kalau kegiatannya itu misalkan ya ada kegiatan tertentu yang diikuti oleh debitur, kemudian dari situ dia membayar. Kalau yang berbasis barang yang dimanfaatkan oleh debitur itu yang paling umum adalah IMBT kita sebutnya, yaitu ijarah muntahiyah bitamlik. Apa itu? Ijarah muntahiyah bitamlik itu adalah satu skema sewa atas barang yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Kemudian ada janji dari lembaga keuangan syariah kepada debitur pada saat nanti selesai tenor atau selesai perjanjian pembiayaan syariah tersebut, barang tersebut akan dialihkan kepada debitur baik melalui skema jual beli maupun skema hibah. Nah, yang ketiga adalah yang berbasis penanaman modal atau berbasis investasi. Itu yang paling umum biasanya musyarakah. Atau kalau yang dalam transaksi modern ini disebut musyarakah mutanakisah. Apa itu? Jadi antara lembaga keuangan syariah dengan debitur atau dengan konsumen itu bersepakat untuk suatu usaha bersama. Atau kepemilikan barang bersama di mana nanti secara bertahap konsumen itu akan membeli share atau bagian dari lembaga keuangan syariah sampai jangka waktu tertentu sehingga 100% modal tersebut dimiliki oleh debitur atau konsumen. Oke. Lalu untuk penerapan daripada akad syariah untuk pengaplikasian daripada keuangan syariah itu seperti apa penerapannya, Pak Amir? Kalau murabahah itu yang paling umum biasanya adalah kalau konsumen misalkan pengen membeli motor atau pengen membeli mobil, membeli kendaraan gitu. Tetapi dia tersedia uang cash pada saat itu. Maka dia bisa melakukan pembeliannya secara murabahah, artinya lembaga keuangan syariah nanti akan yang membelikan motor atau kendaraan tersebut dari dealer, kemudian dijual kembali kepada konsumen selaku debitur, konsumen dan debitur kemudian membayar sebesar harga motor dan margin yang disepakati antara lembaga keuangan syariah dengan debitur dalam jangka waktu tertentu yang kita sebut tenor. Misalkan ada yang 36 bulan, ada yang 48 bulan, ada yang bahkan 60 bulan. Nah, itu adalah skema yang biasa kita lihat di masyarakat. Nah, kalau ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT itu yang paling umum sekali, itu adalah hampir sama seperti itu, tapi biasanya itu ini digunakan untuk yang sifatnya refinancing. Jadi debitur atau konsumen itu mungkin di dalam usahanya pingin penambahan modal, tetapi dia tidak punya uang. Tapi yang dia punya kendaraan. Nah, kendaraannya itu bisa dijual ke lembaga keuangan syariah. Kemudian setelah dijual, tapi mobilnya saya masih pingin gunakan itu untuk operasional usaha saya. Maka mobil yang sudah dibeli oleh lembaga keuangan syariah atau motor yang sudah dibeli itu disewakan ulang kepada debitur atau kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu dengan janji nanti pada saatnya nanti setelah perjanjian ini selesai barang tersebut akan dihibahkan. Kira-kira begitu. Baik. Nah, ini tadi masih berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan adalah jual beli dan sebagainya tadi ya. Ketika seseorang menggunakan jasa atau menggunakan pembiayaan syariah ini, lalu tidak bisa meneruskan, berhenti di tengah jalan, tidak bisa meneruskan angsurannya. Nah, ini konsekuensi apa yang dirasakan atau yang ditanggung ini oleh si pengguna ini, Pak Amir? Oh, baik. Jadi pada dasarnya ini adalah jalan keluar ketika terjadi di mana konsumen atau debitur ada kesulitan ekonomi entah apapun sebabnya. Tapi ini bukan jalan untuk karena itikat yang tidak baik. Karena dalam transaksi syariah itu yang dipentingkan pertama adalah itikat baik antara kedua pihak, yaitu antara lembaga keuangan syariah dan dengan konsumen. Tapi in case suatu saat terjadi di mana debitur itu mengalami kesulitan ekonomi atau penurunan daya angsur, maka konsumen yang bersangkutan bisa berdiskusi dengan lembaga keuangan syariah, dengan petugas yang menangani, itu untuk melakukan yang pertama itu penjadwalan kembali atau biasa disebut rescheduling atau restructure. Rescheduling itu pada dasarnya begini, misalkan biasanya dia gajian di tanggal 15, kemudian berubah dari tanggal 25. Kalau saya bayar tanggal 15 pasti terlambat nih, maka dia minta
penjadwalan kembali. Saya maunya ngangsur tiap tanggal 25. Minta mundur begitu Minta ya. mundur. Ya. Tiap bulan jadi tiap tanggal 25. Itu kalau rescheduling. Kalau restructure, dia ada penurunan daya angsur. Tadinya misalnya ngangsur bisa 2 juta. Karena situasi ekonomi saya bisa ngangsur tinggal 1,5. 1,5. Maka itu bisa diolor tenornya, bisa diolor. Jadi tadinya misalkan sisa 20 bulan diolor menjadi 30 bulan. Sehingga bisa turun dari 2 juta menjadi 1,5. Oke, bisa mengangsur jadi 1,5 juta tadi itu ya Pak Amir ini ya? diizinkan sama DSN MUI juga diizinkan dengan syarat. Syaratnya adalah kewajiban konsumen tidak berubah karena penjadwalan ulang tersebut. Kalau tadi kewajiban totalnya itu antara pokok dan margin itu 30 juta, sisanya 30 juta, maka dengan adanya ini tidak boleh dijadikan jadi 33 juta karena ini nanti akan masuk riba nasiah. Itu nggak boleh. Nah, jalan terakhir kalau konsumen benar-benar, waduh saya nggak bisa bayar sama sekali, udah nggak bisa neruskan, maka bisa bekerja sama dengan LKS untuk unitnya diserahkan, dititipkan untuk dijualkan oleh LKS. Setelah unitnya dititipkan oleh LKS, LKS akan berusaha melakukan lelang itu dengan harga terbaik. Hasilnya digunakan untuk melunasi. Kalau misalkan lebih, wajib diberikan kepada konsumen. Tetapi kalau kurang, sebenarnya bisa ditagihkan kembali kekurangannya. Tapi kebanyakannya LKS akan, karena ini konsumen juga sudah mengalami kesulitan, jadi istilahnya kekurangannya itu tidak ditagihkan kembali, ditanggung kerugiannya. Dan itu diizinkan juga oleh DSN MUI. Oke, baik terakhir nih Pak Amir, apakah boleh unit syariah mendanai operasinya dengan dana yang berasal dari konvensional yang bukan syariah? Ini bagaimana nih Pak Amir kebijakannya? Nah ini sering terjadi karena tidak semua lembaga keuangan syariah itu juga sudah berdiri sendiri sebagai suatu entitas hukum. Banyak di antara mereka itu masih berupa unit usaha syariah yang secara entitas masih di bawah lembaga keuangan yang konvensional. Jadi kalau untuk operasional atau untuk pendanaan pembiayaan kepada konsumen ini dibiayai dari dana yang berasal dari unit usaha konvensionalnya sebagai induknya, hal ini diizinkan baik oleh OJK maupun oleh MUI. Asalkan bahwasanya akad-akad yang terjadi dengan konsumen tetap memenuhi kaidah-kaidah syariah. Dan yang kedua, ada satu kaidah etis yang dibangun. Uang yang diperoleh dari konvensional ini memang benar-benar uang yang tidak diperoleh dari harta haram. Untuk tujuan misalkan money laundry dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu. Oke, baik terima kasih. Baik terima kasih Pak Amirul Mukminin atas penjelasan mengenai bagaimana sesungguhnya untuk akad-akad syariah begitu ya. Nah pemirsa itu tadi bincang-bincang saya bersama Pak Amirul Mukminin dalam segmentasi Bincang Syariah bersama Adira Finance Syariah. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan, pemirsa, dan di segmen berikut nanti kita akan hadirkan Dai Cilik Damai Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan yang spesial di sini kita masuk dalam segmentasi Dai Cilik Abi. Nanti Abi akan memberikan komentar sedikit dari dua ananda kita yang akan tampil memberikan tausiah kepada para jamaah. Ini yang pertama atas nama Raffi Al-Rashid. Langsung kita berikan waktu untuk tausiah dari ananda Raffi Al-Rashid. Sudah siap Raffi? Oke, 3 menit dari sekarang, 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala izan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Para pemirsa dan para jemaah dimanapun Anda berada, alhamdulillahillazi ni'mati tatimmus solihati birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam rangka menyambut serta melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, atas rasa senang dan kebahagiaan hati yang teramat sangat ini, marilah kita meningkatkan serta menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kepada Ialah kita bersujud, bertasbih, bermunajat, serta memohon ampunan. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, tabiin tabiun, dan kepada kita semua umat-umatnya. Dalam melaksanakan ibadah puasa ini, kita harus menjaga kekhusyuan serta rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga kekhusyuan tersebut? Salah satu caranya ialah tidak meninggalkan sholat 5 waktu meskipun sedang berpuasa. Berpuasa memang wajib, tapi sholat 5 waktu juga lebih wajib lagi. Contohnya, ada seorang anak bertanya kepada ibunya, "Bu, aku boleh tidur nggak, Bu?" Misalnya dia nanya jam 2 nih. Dia bilang mau tidur sampai azan maghrib. Ibunya bilang, "Boleh kok, boleh." Itu dia kesalahannya. Kenapa? Karena dia ninggalin sholat asar. Jadi pahala puasanya itu nggak ada. Puasa, nggak makan nggak minumnya sah, tapi pahalanya nggak ada. Kalau kata orang sini mah ya, capek gawe orang kepake. Jadi caranya ya tetap jaga sholat 5 waktu walaupun sedang puasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup ceramah singkat ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Raffi Al-Rashid. Waduh, ini nampaknya grogi. Mungkin ada sedikit catatan bahwa openingnya kelamaan ya Abi ya. Mukodimahnya tadi kelamaan. Mungkin agak komentarnya bagaimana nih Abi ini, Raffi, silakan. gini, kamu itu secara penampilan udah bagus. Ya. Dan PD, sudah punya PD. Dan kamu punya bakat. Insya Allah punya kemampuan. Suatu saat kamu jadi pendai besar insya Allah. Amin. Hanya Raffi gini, Ya. kalau Gimana, pembukaan jangan terlalu panjang, akhirnya keserimpet. Kan pembukaan itu kan hanya memuji Allah, selawat kan, alhamdulillah, cukup dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, selesai. Ya. Nah, kecuali ceramahnya panjang 2 jam, baru pembukaannya panjang gitu ya. Oke. Yang pertama, yang kedua, ke tangan. Jangan. Nih, saudara-saudara gitu ya. Nah, biar nggak nampak kaku ya. Ya, Baik. insya Allah. Tapi sudah luar biasa. Ini yang keberapa kali kamu? Yang berapa? Mic-nya dipakai Raffi? Berapa kali? Baru pertama kali kayaknya ya. Baru pertama kali. Luar biasa. Luar biasa. Pasti ibu-ibu nggak berani di sini. Siapa yang berani yo? Tuh nggak ada yang berani. Bapak-bapak yang berani. Raffi hebat. Bilang jempol. Raffi hebat. Baik. Raffi hebat. Raffi yes. Oh, tuh kan tuh banyak pendukung. Masya Allah. Baik, terima kasih Abi Amir. Coba yang gongnya itu adalah kata orang sini mah ya. Kata orang sini mah itu ya. Itu yang penting. Oke Raffi, terima kasih. Boleh duduk kembali. Raffi Al-Rashid, dibawa aja mic-nya. Oke, berikutnya Lady Dalisha Hazansyah. Oke, ini orang sini juga ya? Ini ya.
Oke, 3 menit ya, Lady ya, dimanfaatkan betul-betul, jangan terlalu panjang mukodimahnya sehingga isi daripada tausiah tersampaikan, oke? Segi namanya kan dari Amerika deh. Iya, Lady. Oke, 3 menit dari sekarang ya, 3, 2, 1, silakan. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Cakep. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum hadirin semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya kok sepi sih? Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, yang terhormat para jamaah TV One yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga selalu tercurah kepada kita para jamaahnya yang insya Allah akan selalu istiqomah mengikuti jejak-jejak langkahnya. Jamaah, saya mau tanya nih, masih pada puasa kan? Alhamdulillah, sabar ya, lebarannya masih lama. Bulan Ramadan adalah bulan suci yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia. Betapa tidak, banyak sekali keuntungan yang kita dapat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Puasa adalah ibadah rahasia karena di dalamnya tidak ada unsur pamer ataupun ria. Yang mengetahui orang sedang berpuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri. Hal ini tertuang pada hadis yang berbunyi, setiap amal perbuatan anak Adam ialah miliknya kecuali puasa. Karena puasa hanya untuk Allah dan Allah lah yang akan membalasnya kelak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ubur-ubur ikan lele. Lanjut gak nih Le? Ada 5 manfaat besar yang dapat kita rasakan di bulan Ramadan ini. 1. Menguatkan jiwa. 2. Mendidik kemauan. 3. Menyehatkan badan. Karena puasa itu sendiri memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh kita. 4. Mengenal nilai-nilai keimanan. 5. Merasakan penderitaan orang lain, merasakan lapar dan haus, memberikan kita pengalaman sebagaimana saudara-saudara kita yang tidak bisa makan dan minum, seperti saudara kita yang berada di Palestina. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Petik mangga dapat 5. Cakep. Cuci dulu di air bersih. Cakep. Ceramah saya tidaklah lama, cukup sekian. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Lady, Masya Allah. Gimana Luar komentarnya Abi? biasa. Ada 2 lady. Yang ini lady versi tobat. Ustazah Lady, Masya Allah luar biasa. Masya Kamu Allah. pede, kamu buka dengan pantun, interaksi dengan jemaah, hidup. Masya Allah, kamu luar biasa. Kamu punya bakat insya Allah. Suatu saat nanti ada Ustazah Lady ya. Amin, Masya amin, Allah. amin. Abi Amir gak punya komentar ya. Hanya neneknya Sofyan makan sirih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Abi. Neneknya Sofyan. Iya saya. Oke silakan duduk kembali Lady, mic-nya dibawa aja. Baik, Masya Allah itu tadi penampilan dari adik-adik kita dalam segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Dan nanti kita akan berdoa bersama-sama Abi dan sekaligus bermuhasabah bersama-sama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Bu, masih semangat? Pak, mana senyumnya? Yes, Masya Allah. Jadi dari yang tadi kita simak
dari Pak Kiai Asrul Ni'am dan dari Abah Amir juga, kesimpulannya adalah pertama, menjadi pribadi yang pandai bersyukur adalah pribadi yang paling bahagia di muka bumi. Hanya mereka yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih, merekalah yang paling menderita. Tidak ada penderitaan kecuali karena diri sendiri. Semakin seseorang positif, dia ridho dengan takdir Allah dan dia menerima bahwa apa yang Allah berikan pasti terbaik, dia pasti bahagia. Kebalikannya, semakin seseorang selalu mencari sesuatu dan selalu dia kecewa dengan takdir Allah, maka dia akan menjadi pribadi yang sengsara. Yang kedua, orang yang bersyukur, dia pasti akan Allah tambah nikmatnya. Kita bersyukur atas nikmat harta, kita suka berbagi, maka pasti Allah akan datangkan rizki yang lebih berlimpah lagi. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Kebalikannya kata Allah, kalau kamu kufur, kamu ingkar, kamu tidak ridho dengan apa yang Allah berikan, kamu balas nikmat Allah dengan maksiat dan dosa-dosa, maka kata Allah, azabku sangat pedih. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Yang ketiga, pribadi bersyukur dia akan selalu berbagi manfaat. Dan orang yang berbagi manfaat dialah manusia terbaik. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Istri bermanfaat bagi suami, suami bermanfaat bagi istri, orang tua bermanfaat bagi anak, sebuah keluarga bermanfaat bagi tangga, dan seterusnya. Maka semakin bermanfaat, semakin dia membawa kebahagiaan di muka bumi. Orang bahagia itulah siapa? Dialah orang yang berhasil membahagiakan orang lain. Orang kaya itu siapa? Orang yang berhasil membuat orang lain kaya. Itulah hakikat bermanfaat. Dan itulah makna penjagaan terhadap Nusantara. Semua Allah berkahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abi Amir Faisal atas tausiah ataupun kesimpulan yang disampaikan pada siang hari ini. Dan kita semuanya mudah-mudahan termasuk orang-orang atau hamba yang mudah bersyukur atas atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Seberapapun kecil ataupun seberapapun besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Dan nanti pemirsa kita akan berdoa, bermuhasabah bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Asrul Ni'am. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir jalsah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dipersembahkan oleh didukung oleh